In the class now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Hafiza, Hafiz, Razan, and Mia. Can you hear my voice, by the way? Yes, Miss. Alhamdulillah. How are you guys doing today? Doing great? Doing well? Great, Miss. Alhamdulillah. But you don't sound so great, Mia. What's the matter? Are you sleepy? Enggak, Miss. Cuman ya No. capek aja. Or maybe you are hungry. Yes, it's so exhausting today because the weather is so hot. Bikin kita capek nih karena cuacanya panas banget memang. So it's very normal if you feel tired because of the weather. But I hope you don't fall asleep on me in this class because you get so tired. Mudah-mudahan nggak ketiduran ya karena kecapean. Alright, now before we move on, with your new lesson on the simple sentences, let's refresh your memory on the previous lesson about subject and predicates. Kita review sedikit materi yang lalu tentang subject and predicates. Nah, sebenarnya subject and predicates ini bagian dari materi yang mau dipelajari sekarang, simple sentences. Karena dalam simple sentences itu artinya kalimat sederhana. Tapi kalimat sederhana harus ada subject and predicate. Predicate is always verbs. Sorry. Jadi kalau dalam pola kalimat bahasa Inggris sama dengan pola kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal pola kalimat S, P, O, K. Subjek, predikat, objek, keterangan. It's similar in English. Dalam bahasa Inggris sama polanya. Subject is always placed at the beginning of the sentence and then followed by a predicate. Predicate is always a verb. Selalu kata kerja. Kata kerjanya berubah bentuknya depending on the tense that you use. Tergantung dari tensesnya yang kalian pakai. Tenses itu perubahan bentuk kata kerja ya yang menunjukkan kapan kejadiannya atau kapan kita berbicaranya. And then object sama. Object is always placed at the end of the sentence next to the verb. Objek itu selalu ada di belakang, di sebelahnya kata kerja. Nggak pernah jauh-jauh nih. Kemudian ada keterangan kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya disebut complement. Complement itu bisa keterangan waktu, adverbs of time, atau keterangan tempat, adverbs of place. Nah, ini pola kalimat yang lengkap. Kalau dalam simple sentences, it has to have, harus punya dua ini, subject and predicate, subject and verb. Kalau nggak ada salah satunya, disebut fragments. Fragments itu artinya pecahan. Bukan pecahan matematika ya, lain lagi. Fragments, jadi kalimatnya nggak sempurna. Bisa jadi ada subjeknya tapi nggak ada predicate-nya. Bisa jadi ada predicate-nya tapi nggak ada subjeknya. Cuma kata kerja aja. Nah, sebenarnya kalau yang ada juga satu lagi ya, nanti kalian belajar lagi. Jenis kalimat namanya. Jadi nanti ada jenis kalimat yang disebut dengan command, kalimat perintah. Nah, kalau kalimat perintah ini memang kita nggak pakai subjek. Langsung verb and object atau verb aja. Tapi command bukan fragments, bukan kalimat yang tidak sempurna. Oke, sekarang kita mau refresh ini dulu. Kita latihannya lisan aja ya. Kalian perhatikan, look at your screen. Now, subject and verb, subject and predicate. The subject tells us who or what the sentence is about. The doer, it's talking about the doer, the person who does the activity using the action verb. Jadi subjek itu membicarakan tentang who, siapa, orangnya, pelaku yang melakukan pekerjaan menggunakan kata kerja, action verb. Verb tells us what happened. Ini kata kerjanya verbnya.
Nah, sekarang tugas kalian Assalamualaikum. hanya tinggal Waalaikumsalam Atar. Cuma tinggal pilih aja. Highlight the word or words that are the subject of these sentences. Untuk bagian pertama hanya cukup mencari kata kerja, kata kerja. Subjeknya aja. Subject word atau words dibilang. Kata atau kata-kata. Ingat, subjek itu ada dua ya. Subjek yang cuma satu jumlahnya atau compound subject. Kalau dibilang compound subject berarti subjeknya lebih dari satu dan biasanya dihubungkan dengan kata penghubung and. Contoh umpama, Miss kasih contoh number 1. Jessica looked everywhere for her homework. The subject of this sentence is Jessica. Cuma satu subjeknya. Bisa jadi ini jadi subjek compound subject kalau ada dua. Jessica and Hafiz. Nah, itu kalau udah kata penghubung and ditambah subjek berikutnya lagi disebut compound subject. Okay, yes, Atar, what is it? Bisa tolong kirimin ininya nggak, Miss? Oh enggak, kita enggak kirim link nih yang ini. I'm not gonna share this link to you because you're going to do this in speaking. Di langsung live ya, langsung live. Pakai lisan aja. Oke, yang pertama dari Hafiza. Sentence number 2. Find the subject or compound subject. Read the sentence first, Hafiza. The chef chop up the vegetables for dinner. Well done. Which one is the subject? The chef. The chef. Very good. Now, if I ask you to find the object, the predicate of the sentence, which one is it, Hafiza? Kata kerjanya yang mana nih? Kalau disuruh cari. Vegetables. Which one? Vegetables. So, predicate itu kata kerja. Objek atau predikat? Predicate. Tadi Miss ngomongin objek ya? Oh, predikat. Iya. Really? I'm sorry. Nggak tahu. Slip up of tongue. Kepleset nih lidahnya Miss. Predicate-nya, kata kerjanya. Chop. Chop, well done. That's the one. Miss. Betul. Waalaikumsalam, Inara. Chop is the verb. Nah, sebenarnya chop itu ada pasangannya. Ini namanya phrasal verb, frase kata kerja. Kalau dibilang frase itu lebih dari satu kata, bisa 2, 3, 4, and so on. Kebetulan ini ada dua kata. Chop ini kata kerja, up ini preposisi. Nanti kalian belajar lagi. Jadi kata kerja dasarnya itu chop. Up ini preposisi. Tadi Miss bilang, kalau objek itu adanya di belakang. Dekat-dekat dengan kata kerja, nggak jauh-jauh. Jadi walaupun dinner ini ada di belakang, dia bukan objeknya. Objeknya itu the vegetables. Ini jadi satu objek. Tapi kalau kita bicarakan fungsi kata per kata, the ini fungsinya sebagai article. Udah pernah belajar ya? Article ada 3, an, and the. Good. Sekarang number 3, Hafiz. Read the sentence first. Ben and Rex start looking for building materials for their fort. Which one is the subject in the sentence? Ben and Rex. Yes. What do you call this type of subject? Disebutnya subjek apa nih? Ben and Rex. Subject. Subjeknya ada dua kan? Tadi dibilang subjek yang cuma satu. Dan subjek kalau yang ada dua disebutnya compound subject. Clue-nya ada kata N-nya ya, ada kata penghubungnya. And dan berarti lebih dari satu nih subjeknya, compound subject. Tadi ini bacanya started. Ada bunyi id-nya di belakang. Looking for building materials, bahan bangunan. For their fort. Fort itu benteng. Mau bikin benteng mereka nih. Nah, kalau misalnya Hafiz, which one is the verb, the predicate of the sentence? Started. Yes, started, betul. Looking for, walaupun look itu kata kerja, tapi di sini fungsinya bukan kata kerja lagi.
kata kerjanya yang started ini. Ingat aja, kalau kata kerja itu nggak pernah jauh-jauh dari subjek. Kalau objek itu nggak pernah jauh-jauh dari verbnya. Okay, next sentence number 4, Mia. Sorry, Razan dulu. Razan, read the sentence, please. On Saturday, the rooster woke everyone up. Yes, which one is the subject? The rooster The rooster. Excellent work. Betul. Which one is the predicate? woke. Woke. Excellent work. On Saturday is not the subject of the sentence. This is a time signal, an adverb of time. Ini keterangan waktu. Keterangan waktu bisa taruh di belakang, bisa taruh di depan. When you place the adverb of time at the beginning of the sentence, you have to use a comma. Harus pakai tanda baca koma kalau keterangan waktunya taruh di depan. Oke, great. Oh, ini woke up sama kayak tadi ya, phrasal verb. Ada dua kata kerja wake dari kata dasarnya wake dan preposisinya up. Next, sentence number 5, Mia. Yeah, Miss. Read the sentence, please. Grandpa has lost his glasses again. Yes, which one is the subject? Grandpa. Grandpa, bacanya D-nya silent, N-nya berubah bunyi jadi M. Grandpa. One more time, please. Grandpa That's it. Which one is the verb? has lost. Yes, well done. Ini nanti kita belajar khusus materi tentang tenses. Next ya. Ini masuk tenses present perfect. Perfect itu kata kerja bentuk ketiga. Has lost jadi satu. Very good. Lanjut lagi. Now, the next task, pelatihan yang berikut nih. Highlight the word or words that are the verb in these sentences. Ingat, sama seperti subject. Verb itu ada dua. Verb yang cuma satu, kata kerjanya cuma dipakai satu dalam kalimat, atau dua yang disebut dengan compound predicate. Kalau dibilang compound, pasti pakai kata penghubung, and. Jadi yang pekerjaan yang dilakukan itu lebih dari satu. Contoh, I cooked and wash the dishes. Berarti ada dua pekerjaan, cook and wash the dishes. Jadi disebutnya sebagai compound predicate. Kata kerjanya ada dua, dihubungkan dengan kata penghubung and. Oke, kita lanjut. Tadi sudah Mia. Sekarang Atar. Read the sentence, please, Atar. You forgot to switch on your microphone. The librarian scanned all of the books. Yes, which one is the verb? Verb Verb, kata kerjanya. Which one is it? scan. Scan, bacanya scan. Scan. Yes, which one is the subject? Subject. Subjeknya The yang mana? librarian. Yes, jadi fungsinya all of the books apa nih? Ingat, apa nih yang ada di dekat-dekat kata Objek. kerja? Objek. Sebanyak ini sebenarnya objek. All of the books. Good job. Lanjut, Inara. My dad ate way more cookies than me. Yes, which one is the verb? Ate. Ate, very good. Which one is the subject? My dad. My dad. And which one is the object? Cookies. Yes, very good. Kirain kejebak, Miss, diam aja nih, pengen tahu. Inara bisa jawab benar nggak? Ternyata betul. Well done, cookies. Way sama more ini bukan objek. Tadi Miss bilang kan katanya objek itu nggak jauh-jauh, dekat-dekat dari verb. Ini agak jauh nih cookies. Objek itu sama seperti subjek, harus kata benda. Kata benda itu bisa yang common nouns atau proper nouns. Nah, ini common nouns karena pakai huruf kecil. Great job. Now, back to Hafiza. Jenny?
Fiza, read the sentence, please. Jenny. Jenny walked around the block. Yes, which one is the verb? Walk. Walk. Very good. Walked around the block. Jenny is functions as the subject. Nah, objeknya jadi yang mana? The block. Ada jadi belakang ternyata. Great job. Lanjut lagi. Sekarang gilirannya Hafiz. Our dog. Our dog chew my brother's shoe. Yes. My Which brother's one shoe. is the verb? Yang mana kata kerjanya? Chew. Chewed. Bacanya chewed. Ada bunyi D-nya. Chewed artinya menggigit. Our dog chewed my brother's shoe. Jadi anjing kami menggigit. Gigitnya berkali-kali ya, dikunyah. Sampai itu sepatunya rompal. My brother's shoe. Sama kayak kalau kalian makan. Kalau makan kan dikunyah. Nah, kunyah itu chewed bahasa Inggrisnya. Very good. Lanjut lagi. Oh, objeknya, ini semua objeknya. My brother's shoe, ini objek. Subjeknya yang di depan, our dog. Great. Lanjut lagi. Sekarang Razan. The tall. The tall oak tree swayed in the breeze. Yes, very good. Which one is the verb? Swayed. Swayed. Kalau objeknya yang mana ya? The tall oak tree. Oh, object. This is the subject. Object. Mm-mm. In the breeze. Objeknya hanya the breeze. Kalau in ini preposisi. The breeze. Clue-nya kalau objek sama subjek sama ya, dibilang kata benda, berarti bisa pakai bisa pakai an, bisa pakai the. The oak tree, oak itu kalau bahasa Indonesianya ek, pohon ek. Kalau kalian suka baca buku cerita ya, pohon ek. Nah, ini dia oak tree. Kita nggak punya pohon ek. Ini bukan pohon yang tumbuh di Indonesia. Breeze itu angin, tiupan angin. Alright, now writing practice, latihan menulis. Miss kayaknya suaranya terputus-putus deh. Sudah dikasih subjeknya my brother, and then you choose any kinds of verb that you want to use in your sentence, and then add an object. The second sentence, you have been provided with a verb, ran, and all you have to do is use a subject and an object to make a complete sentence. In the last sentence, you have to make it on your own. Ada 3 kalimat yang harus dibikin. Kalimat pertama sudah dikasih bantuan, subjeknya my brother. Kata kerjanya pilih sendiri, bebas. Tambahin objek ya. Kalimat kedua sudah dikasih bantuan kata kerja ran. Pilih subjeknya, boleh pakai pronoun, boleh pakai nama orang, objeknya bebas. Kalimat ketiga buat sendiri. Jangan lupa pakai tanda baca and start your sentence with a capital letter. Tulisnya di chat aja. Write these 3 sentences in the chat box. Miss, Yes, kenapa? What is it? Who called me? Ya jadi nih. Miss, Yes, Mia. ini buat semua. Inara. 3 kalimat aja ini. Oke, Miss. Oke. Miss, di Atar nggak ada ininya, Nggak ada apanya. linknya. Oh, tulis di chat aja. 3 kalimat ini aja, tulis di chat.
Okay, let me see. Hafiza. Okay. You forgot to use the punctuations in your sentences, Hafiza. Kelupaan nih tanda bacanya. She ran to the backyard. Yes. Now, kalimat pertama Hafiza pilih kata kerjanya eat. Kurang tepat. Pakainya ate. My Ate. brother ate the cookies. Pakai the atau some di depan cookies. Dua kalimat yang berikutnya betul semua. Well done. Sekarang Razan. Razan, my brother bought sudah betul sampai situ. Tinggal objeknya. Objeknya shoes. Shoes itu selalu bentuk jamak. Jadi nggak boleh pakai artikel artinya sebuah. E-nya tinggal dibuang. And you also forgot to use a punctuation. Ketinggalan tanda bacanya. Ayo lupa materi sebelumnya. Yes, Inara betul. My brother needed an eraser. Sama juga kelupaan tanda bacanya. Kalimat kedua Razan betul. Lupa juga tanda bacanya. Inara, kalimat kedua betul. You forgot the punctuation too here. Lived in the detention. Kesian amat. Oke, kalau yang ini selama 2 hari berarti harus pakai has lived. Ditambahin kata kerja has, live-nya ditambahin akhiran day. Has lived in the detention for 2 days. Period. Kasih tanda titik. We watch. We watch ditambahin keterangan objeknya, Razan, a movie at the cinema. Period. Titik. My little brother. Sorry tadi. My brother. Yes, betul. Oh, titik. Tanda bacanya titik. Inara. My brother needed an eraser. Titik. Miss, emut bahasa Inggrisnya apa ya? Diemut. Emut? Apa yang mau diemut? Emut apa dijilat? Diemut. Permen. Enggak, kayak bayi emut-emut barang gitu. Oh, sucking. S-U-C-K. My brother swam. Yes, very good, Hafiz. The first sentence is correct. My brother swam in the pool. My sister ran in the track field. Yes, great job. My mother cooked some cookies in the kitchen. Nah, kalau cookies, kata kerjanya bukan cook, tapi baked. Memanggang. B-A-K-E-D. Baked. Hanya pemilihan kata aja nih. Great job, Hafiz. Lengkap dengan tanda bacanya Hafiz nih. Oh, oke. Ketinggalan is-nya, Atar. My little brother is sucking a toy. Titik. Lupaan lagi tanda bacanya. Tadi udah betul tuh. My brother has lived in the detention for 2 days. Ditahan kenapa dia? Gara-gara bully temennya. Okay, I see that you can make your own sentences, but most of you forgot to use the punctuations at the end of the sentence. Remember, start your sentence with a capital letter and ends it with a punctuation. Di materi awal, punctuationnya ada macam-macam. Tapi biasanya kalau akhir kalimat itu titik atau tanda seru, atau kalau bertanya pakai tanda baca tanya. Terutama kalau pakai proper nouns harus pakai huruf besar. Yes, Inara, very good. My friend bought a banana. Kalimat ketiganya udah lengkap sama tanda baca. Oke, pembiasaan ya. Tanda baca huruf besarnya udah oke nih, nggak ada yang ketinggalan. Hanya tanda bacanya aja. Let's do another exercise. Tadi di awal Miss sudah kasih tahu ya bedanya kalimat dengan fragment. Kalimat sederhana itu paling enggak punya subjek dan predicate, kata kerja. Tapi kalau fragment itu kalimat yang enggak sempurna.
Karena bisa jadi nggak punya subjek, punyanya kata kerja doang. Atau punya subjek, nggak ada kata kerja. Nah, sekarang yang ini Miss bagikan linknya. Oke, sebelum dibagikan, Miss jelaskan dulu ya. Sentence or fragment. Kalau sentence, kalimatnya tinggal ketik S aja. Boleh pakai huruf kecil, boleh pakai huruf besar. Kalau bukan sentence, bukan kalimat, berarti fragment, tulisnya Yes, S bentar ya. aja. Yes, tenang. Masih dijelasin aja. Now, for example, sentence number 1. John played football last year. Walaupun ini kurang tanda baca ya, nggak apa-apa. Kita lupakan dulu tanda bacanya. Ini kalimat sempurna. Karena sudah ada subjeknya. John sudah ada predikatnya played. Lengkap ditambah objek dan keterangan waktu. Berarti tinggal tulis S itu aja. Kemudian latihan yang kedua, choose two fragments dari yang tadi sudah kalian tentukan. Oh, kalimat ini kalimat. Yang nomor ini fragments. Nah, berapa banyak fragmentsnya? Pilih 2. Choose 2 fragments and turn them into complete sentences. Dibetulin kalimatnya. Kalau nggak punya subjek, tambahin subjeknya. Kalau nggak punya verb, tambahin verbnya. Gitu ya. Jangan lupa tambahin tanda bacanya. Okay, get ready. I'm going to share with you the link to this exercise in Zoom chat. There you go. You may open it now. When you're finished, submit this worksheet using the same key code. Key code-nya sama seperti biasa.
Miss. Yes, Kodenya yang mana, finished? Miss? Sudah selesai? Kodenya yang mana? Oh, kodenya BFM, SPL, AL, 5Y. Are you finished, Hafiza? That's fast. Cepet nih. Miss, Yes, Mia. grup atau levelnya apa? Oh, Inara. Pilihnya yang beginner. Pilihnya, ketiknya yang beginner. Oke, Miss. Oke. Jangan lupa setelah di submit nanti ada tulisan oke, klik oke-nya. Miss, Subjeknya saya Inggris. nggak ngerti maksudnya gimana. Kenapa, Atar? What did you say? I can't hear you clearly. What is it? Ini nggak ngerti maksudnya caranya. Apanya yang nggak ngerti? Tinggal ketik Nggak aja. ngerti caranya. Cuma dipilih mana sentence, mana fragment. Kan tadi udah diterangin sentence itu paling enggak ada subjek sama predikat kata kerja. Contohnya yang kedua nih. Lihat di layar. Look at your screen. Contoh kedua ini fragment. Kenapa fragment? Karena nggak ada subjeknya. Tiba-tiba langsung ketemu kata kerja. Skip through the forest. Melewati. Skip itu melewati. Melewati hutan. Subjeknya mana? Nggak ada. Berarti ini fragment, bukan kalimat. Thank you, Miss. Okay, you're welcome. Anybody still confused about how to do this exercise? Siapa yang masih bingung? Go ahead and ask me. No, very good. Miss cek dulu. Oh, Siapa yang subjeknya sudah apa, mungkin? Miss? English. Miss, mikrofonnya ketutup. Lupa. I'm sorry. Let's see where Razan get it wrong. Sebentar, cek dulu ya punya Razan. Salahnya di mana nih? Di sini ternyata. Oh, sentence number 7 isn't a fragment, bukan fragment. This is a sentence because there is a subject. It is the subject of this sentence. Kemudian, nah yang ini juga, ini kebalik ya. Sentence number 8 is a fragment because there is no subject. Nggak ada subjek yang langsung ketemu kata kerja, showed. Ketinggalan nih subjeknya. Yes, Atar. What is it? Kenapa tunjuk tangan Atar? Miss, itu yang setelah yang itu tuh yang choose to fragments itu fragmentnya dipilih dari yang atas, Rabu itu Yes, betul. dimasukin. Dibetulin jadi kalimat. Jadi kalau contoh nih ya, yang kedua kan nggak ada subjeknya, tambahin aja subjeknya, bebas. Oke. Oh, ini sentence jelas. Ini ada
Compound subject, Ryan and Xavier. Compound subject. Salahnya di sini doang nih. Nah, ini harusnya Razan ini ketinggalan. Tadi karena di sini ya. Oh, ini benar ini fragment. Ketinggalan nih subjeknya. Contoh umpama kalau subjeknya ditambahin I skipped through the forest. Satu aja nih, ini ada dua kalimat. Satu aja ya, tinggal nambahin kata subjeknya, kata bendanya. Ini dibuang yang kedua. Atau mau pakai yang put her backpack in the locker. Ditambahin subjeknya, karena nggak ada subjek nih kalimatnya. Di script. Oh ini ditulisnya di sini toh. Oke. Sebentar. Oke, dianggap yang ini ya, yang betul. Ternyata dilengkapin di sini dua-duanya. Oke, salahnya hanya di sini. Oh iya, udah sesuai dengan nilainya. Right, kita cek dulu punyanya. Jadi Hafiz. Oh, sama nih mirip. Ini sentence karena ada subjeknya it. Yang ini fragment karena nggak ada subjeknya. Ini subjeknya ada. Ini kebalik dong. Ini subjeknya nggak ada. Nah, John played football last year. Oh, sebentar. Ini kalimatnya sudah benar. Harusnya dipilihnya fragmentnya. Fragmentnya yang dibetulin. Showed her mom the book she wrote. Nah, yang dibetulin yang ini nih. Karena nggak ada subjeknya. Subjeknya ditambahin she. She showed her mom the book she wrote. Yang ini sentence. Oh, tadi karena Hafiz pilihnya fragment ya. Ini sentence sudah betul. Ini sentence sudah betul. Berarti Hafiz baru bikin satu. Tapi ini belum ada subjeknya. Oke, sudah sesuai dengan nilainya. Let's cek lagi siapa yang sudah ngumpulin. Hafiza, oke, tadi sudah good. Hafiza, Inara, and tadi siapa lagi? Oh, belum ada. Got a perfect score. Nilainya sempurna betul semua. Miss cek dulu deh. Tunggu bentar ya. Kalimat yang dirubah. Dari Inara dulu. Input her. Yes, well done Inara. Betul. Pakai proper noun diganti nama. Mau pakai she boleh. Pakai nama orang boleh. Alice, well done. Betul. Sekarang Hafiza. Project, yes, kelupaan tanda bacanya aja nih Hafiza. Luna put her backpack in the locker. Yes, betul. Tanda bacanya juga. Great job. Okay, while waiting for the rest of your friends submitted their work, yang sudah boleh ngerjain lagi. Mirip sama yang tadi ya, tentukan sentence or Baru fragment. selesai. Iya, tenang. Nah, sama kayak tadi, sentence or fragments. Miss nggak kasih bantuan sekarang. Tapi penulisannya yang ini lengkap. Kalau sentence, tulisnya sentence seperti ini. Jadi bukan pakai huruf S aja. Kalau fragment, tulisnya lengkap. Fragment, bukan F aja. Kemudian sama kayak tadi. Ini ada berapa? Umpama kalian temukan fragmentsnya ada 5. Berarti 5-5-nya harus dibetulin. Fragment number 1, fragment number 2, number 3, number 4, number 5. Kalau ada 5. Kalau cuma ada 3, berarti bikinnya 3. Ingat ya, kalau fragment itu berarti nggak ada subjeknya biasanya. Kalau nggak ada verbnya, tambahin verbnya. Kalau nggak ada subjeknya, tambahin subjeknya. And don't forget to use the punctuation at the end of your sentences. Jangan ketinggalan tanda bacanya. Oke, Miss bagiin lagi linknya di chat Zoom. There you go. You may open it now. Untuk yang sudah, yang belum, tuntasin dulu latihan yang tadi. Oke, Mia sudah atar. Well done. Cek dulu atar kalimatnya.
Lisa dropped her art project. Well done. Showed her mom the book. Very good. Betul. Sekarang Mia. Oh, salah di sini doang nih. It was time. This is a sentence. Riley dropped. Yes. Mika put. Well done. Cuma ketinggalan tanda bacanya nih Mia. Oke, yang sudah boleh lanjut ya ke latihan berikutnya. Masih tentang sentence and fragments. Miss, di mute. Miss belum nyalain mute. Oh, dari tadi ya baru lupa banget. Nah, contohnya number one, it's a sentence because there is a subject, my brother, and a verb, when. Number two is not a sentence because there is only a subject and there is no verb. So this is a fragment. The same as number three, there is only a subject, my teacher, and there is no verb. So this is a fragment. So all of these sentences have no punctuation. Nggak ada tanda bacanya nih sebenarnya salah kalau sama Miss ya. Nah, tugas kalian nanti nggak betulin. Fragmentsnya aja dicari. Tadi umpama ada fragmentnya 3. Kalian betulin jadi kalimat dengan menambahkan kata kerja atau subjek dan tanda baca. Nah, di bawah ya ngerjainnya. Maksudnya gimana, Miss? Sama kayak tadi, latihan sebelumnya. Sama. Iya, maksudnya cara nambahinnya itu kita tulis kalimat lengkapnya di situ. Iya, kayak tadi latihan sebelumnya. Sama. Kalau contoh nomor 2 cuma ada the teacher, cuma ada subjek, berarti Arta lengkapin dengan kata kerjanya, dengan objeknya, tambah tanda bacanya. Gitu, sama kayak tadi. Tadi Atar kurang tanda bacanya ya, kalimatnya sudah betul. Jangan lupa tanda bacanya.
Anybody finished? Siapa yang sudah selesai? Wow, udah banyak nih. Hafiz, betul. Waduh, I went to bed early. Yes, my brother. Sebentar. Went to the my brother. Nah, ini kalimatnya Hafiz harusnya merubah yang fragment yang ada di sini. Kan di sini ada the car, the teacher, fragment nih. Ada went on a picnic. Sebentar. Went on. Oh, udah we deng. Bener, sorry. Miss yang salah baca. The car-nya mana nih the car-nya? Oh, ada the car. The car-nya harusnya jadi subjek, tapi nggak apa-apa deh ini dijadiin objek sama Hafiz. Oh, we went to the workshop to fix the car. My teacher taught us, yes. Sesuai nih dengan kenyataannya. My teacher taught us in Sunday afternoon. Nah, di depannya nggak perlu pakai the ya. Ini masih dibetulin. We went on a picnic. Very good, Hafiz. Lanjut lagi. Sekarang Inara. Kalimatnya the car parked behind my house. Very good. Teach bentuk keduanya tadi. Taught me how to play badminton. He went on a picnic. I ate ice cream. Yes, we go to bed early. Yes, very good. Betul. Razan. The car crashed with another car. Yes, crash-nya pakai akhiran ed. Crash. Atau ada bahasa bakunya ya kalau next time kalian baca ketemu kata collided, ini artinya nabrak sama dengan crash tadi. My teacher teaches, ini ditambahin es. Kecuali kalau teachernya lebih dari satu. Salah. My teacher teaches math. We went on a picnic. My little brother, yes, I go to bed early. Very good, all of you. Oke banget, udah pada pinter buat kalimatnya. Hang on, bisa balik lagi. To see who has done it. Oke, masih sampai Razan. Oh, Mia belum deh ya. Oke. Miss masih tunggu ya, 2 more minutes, 2 menit lagi nih. Setelah itu kita lanjut ke materinya. Miss, Yes. Nah, Patar. Sudah? izin ke toilet. Oh iya, sure, go ahead. Boleh.
Okay, now we're waiting for the rest of your friends to submit their work. Let's go to the lesson. Kita masuk ke materi ya. Sambil tadi ditambahin penjelasannya karena ada di dalam materi nih penjelasannya. Bentar, Miss ambil dulu. Okay, today's lesson is about the simple sentences. Simple sentences itu kalimat sederhana. Okay, what is a simple sentence? A simple sentence is a group of words that forms one complete thought yang membentuk kalimat sempurna. Kalimat sempurna itu, every simple sentence must have a subject and a verb. Harus ada dua ini, seperti materi sebelumnya, subject and predicate. A simple sentence can also be called an independent clause. In itu artinya tidak, dependent itu bergantung. Independent clause berarti klausa yang tidak bergantung. Maksudnya kalau dalam bahasa Indonesia kalian mengenal induk kalimat dan anak kalimat. Nah, induk kalimat dalam bahasa Inggris bahasa Inggrisnya independent clause. Nanti kalian belajar di kelas 6 ya kalau nggak salah sama SMP. Bahasa Indonesia ya. Jangan nggak masuk nanti nggak paham nih. Nyambung mirip-mirip kok dengan bahasa Inggris. Nah, kalau anak kalimat disebutnya dependent clause. Sama kayak manusia, anak kan nggak bisa berdiri sendiri, harus ngikut ibunya. Begitu juga dengan kalimat. Anak kalimat nggak bisa berdiri sendiri, harus ada induk kalimatnya. Tapi kalau induk kalimat bisa berdiri sendiri, karena sudah memberikan complete thought tadi. Orang yang membaca paham maksudnya. Karena kalimatnya sudah sempurna, sudah ada subjek dan kata kerja tadi. Okay, for example, the magpie, bacanya magpie, stole the necklaces. Now, this is a simple sentence because there is a subject. Which one is the subject in the sentence? Sudah ada subjeknya. Subjeknya apa nih? The magpie. The magpie. Magpie. Yes, and there is a verb. So which one is it? Stole. Stole. So what is the function of the necklaces? Fungsinya necklaces apa nih jadinya? Object. Object. Very good. Betul. Memang magpie itu burung yang senang dengan benda-benda bersinar. Kalau ada mengkilat-mengkilat langsung diambil. Bukan memang burung pencuri ya, tapi memang sifatnya dia suka benda-benda yang bercahaya, bersinar. Jadi diambil buat sarangnya. Nggak ngerti kenapa tuh begitu. Miss, Yes, kenapa? berarti kayak kalau ada piala dia bawa nggak tuh, kan piala berat, Miss. Tapi kan gede ya. Kayak kalau di Bali nih ada monyet ya, kalau kita jalan-jalan ke hutan monyet, monyet-monyet suka iseng tuh ngambil kalung, ngambil nah yang bercahaya-bercahaya sama kayak magpie tuh. Senang benda-benda yang berkilauan. Wah, parah. Tapi ada juga monyetnya yang dilatih sama manusia memang buat mencuri, ada juga. Oke, kita lanjut lagi. Next Dibawa example. pemiliknya. Oh, betul. Parah. Paulo cooked a delicious pancake. Nah, ini simple sentence, kalimat sempurna. Karena sudah ada subjeknya Paulo. Ini subjek yang cuma satu, bukan compound subject. Dan sudah ada predicate-nya, kata kerjanya cooked. Ditambah lagi objeknya, a delicious pancake. Tanpa objek juga udah betul, kalimatnya sudah sempurna. The magpie stole. Sampai sini kita udah tahu. Burungnya mencuri, tapi supaya makin jelas ditambahin nih objek sebagai informasi tambahan. Mencuri apa? The necklaces. Paulo cooked. Sampai sini aja kita yang baca udah paham. Paulo tadi memasak. Tapi supaya makin jelas masak apa tadi? Memasak a delicious pancake. Oke, itu yang disebut dengan kalimat sempurna ya. Lanjut lagi. Now, which of the following are complete thoughts? Nih, ini berhubungan dengan sentence and fragment. Ayo, tadi kita udah latihan. Mana yang
Complete thought, sentences. Ya, disebutin, dibaca kalimatnya. Escape from the pen. Aha, ada lagi nggak? Is there anything else? The tractor ran the red Tractor light. ran the red light. Yes, anything else? Ada lagi? No. Are you sure? The barn is new. The barn is Yes. new. There is one more. Ada lagi nggak ya? It is bigger. Is there one When more? I ran home. No. Nah, nggak ada lagi. Betul tadi. No. The piglet escaped from the pen. Nggak ada lagi. Tadi udah betul. Pen ini kandang. Kandang babi namanya pen. Bukan pen pulpen ya. Karena kandang binatang itu macam-macam. Bukan cuma cage. Kalau cage itu dipakai untuk kandang burung. Bird cage. Tapi kalau kandang anjing nggak pakai cage. Pakainya kennel. Kalau kandang ayam, coop. Chicken coop. Contoh lagi kalimat sempurna. Ini yang disebut dengan tadi ya, independent clause. Ini induk kalimat. Contoh lagi tadi, the barn is new. This is also an independent clause. Kalimat sempurna, simple sentence. Karena sudah ada subjeknya, sudah ada verbnya. Verbnya ini is. Is ini disebutnya sebagai linking verb. Nanti dibahas lagi. Linking verb, link itu menghubungkan. Verb kata kerja. Menghubungkan dengan adjective atau noun dengan subjeknya. Jadi biasanya linking verb itu diikuti dengan kata sifat atau kata benda. Kebetulan ini kata sifat, new. The tractor ran the red light. Traktor itu menerobos lampu merah. Ran di sini bukan berlari, tapi menerobos. Jadi lampu merah dia terobos gitu ya, nggak nunggu hijau dulu. Nah, ini juga termasuk dalam independent clause, bisa berdiri sendiri. Tapi kalau when I ran home, ini yang disebut sebagai dependent clause, anak kalimat, harus ada depannya. Contoh umpama, the piglet escaped from the pen when I ran home. Nah, digabungin bisa tuh. Harus ada induk kalimatnya nih, si anak kalimat nggak bisa berdiri sendiri. Termasuk juga umpama after the storm. Ini juga dependent clause, anak kalimat harus ada induknya. Contoh induknya yang ini. The tractor ran the red light after the storm. Itu betul. Traktor itu menerobos lampu merah setelah badai. Nah, mau buru-buru pulang biar nggak kejebak badai. Bisa. Jadi induk kalimat selalu nempel dengan itu kalimat, sorry. Anak kalimat selalu nempel ke induk kalimat. It is bigger than, ini kurang lengkap, harus ada pembandingnya. Ini lebih besar dari apa? Nggak lengkap nih, harus ada lanjutannya. Contoh umpama, the barn is new. It is bigger than the old one. Baru betul. Sampai sini sudah paham belum yang disebut dengan independent clause dan dependent clause. Atau tadi yang disebut dengan fragment. Fragment itu nggak ada subjeknya atau nggak ada verbnya. Kebetulan ini yang disebut dengan dependent clause. Ini sudah ada subjeknya nih. Kalimat ini sudah ada subjeknya sebenarnya. Sudah ada subjeknya, sudah ada kata kerjanya. Kalau when-nya dibuang, ini sudah jadi independent clause. Jadi simple sentence, kalimat sempurna. Asal when-nya dibuang. I ran home titik di belakangnya. Nah, kalau yang ini bukan kalimat sempurna walaupun after-nya dibuang. Cuma ada subjek doang. The store, mana objeknya? Objeknya mana kata kerjanya nggak ada. Ini berarti fragment. Nggak lengkap kalimatnya. It is bigger than, kalau than-nya dibuang umpamanya. Ini sudah simple sentence, sudah jadi independent clause. Karena sudah ada subjeknya, sudah ada linking verbnya. Oke, sampai sini kita lanjut lagi dulu. Nah, tadi sudah betul ya jawabannya. Nah, ini mengulang pelajaran yang sebelumnya, subject and predicate.
Kalau simple sentence harus ada subject dan kata kerja. Harus, wajib, nggak boleh ketinggalan. For example, the builder fixed the roof. The subject of this sentence is the builder and the verb is fixed. Fixed artinya sama dengan repaired. Builder ini tukang bangunan. Nggak enak ya bahasa Indonesianya, tukang bangunan. Oke, kita lanjut lagi. Contoh subjek oak tree. Ini common noun. Ingat ya, kalau common noun itu nggak pakai huruf besar. Grandpa. Grandpa ini termasuk common noun. Tapi kalau sapaan, nama sapaan, G-nya harus huruf besar. Contoh sama kayak bahasa Indonesia, kalau sapaan bu, nah bu-nya B-nya harus huruf besar. Auntie ini juga common noun. Puppy juga common noun. Subjek bisa juga pakai he, she, it. Tadi ya, you, they, we. Pakai pronoun. Nah, verb kalian sudah paham contoh-contohnya. Run bentuk pertama, bentuk keduanya ran, bentuk ketiganya run. Paint bentuk pertama, bentuk keduanya tinggal nambahin ed. Painted, ketiganya juga sama. Painted. Climb. Tinggal nambahin ed belakangnya, bentuk kedua sama ketiganya. Ride, bentuk pertama, bentuk keduanya. Wrote, bentuk ketiganya. Written. Jadi bentuk kata kerjanya bisa berubah-ubah bentuk dalam kalimat. Oke, sekarang kita lihat. Yang baca. Oke, raise your hand. Who wants to read this? Silakan, Inara. Habis ini Hafiza. Hafiz. Go ahead, Inara. Our naughty puppy played in the muddy puddle. Yes. So find the subject and the verb in this sentence. Which one is the subject? Puppy. Mhm, Puppy, our lengkapin. naughty puppy Yes. Which one is the verb? played. Played, betul. Lengkapnya our naughty puppy atau puppy aja dan played. Ini tambahan ya. Jadi walaupun tanpa our naughty, ini juga sudah betul. Good. Lanjut lagi. Sekarang Hafiz. The tall Oak. oak trees would Bacanya in- swayed. sway in the wind. Yes. Which one is the subject? Tree. Boleh. Atau lengkapnya apa? The tall Oak tree. The oak tall oak tree. tree. And which one is the verb? Sway. Swayed. Betul. Jangan lupa punctuation selalu harus pakai tanda baca. Tadi di latihan sebelumnya banyak yang ketinggalan. Disesuaikan kalau kalimat pernyataan statement selalu pakai a period atau full stop kalau orang Inggris bilangnya. There is an apple in my lunchbox. Kalau kalimat tanya pakai tanda tanya. Where have all the biscuits gone? Grandpa has lost his glasses again. Tadi contohnya yang baca Mia nih di latihan ya. Pakai tanda seru untuk menunjukkan kalimat seru. Kalau kesel, kalau marah. Tanda serunya satu aja, nggak usah banyak-banyak. Di pelajaran pertama udah Miss kasih tahu ya. Jadi nggak perlu nulis 2, 3, 4 tanda seru untuk menunjukkan marah banget. Nggak perlu. Oke, yuk sekarang tugas kalian tulis di buku ya atau di kertas. Sekarang cuma tulis kalimatnya. Oh, sebentar. Tugasnya yang ini aja kalian. Yang latihan ketiga. Complete the simple sentences below by choosing the missing verb, subject, or verb. Adanya di bawah. Yang ini ya, yang sebelah kanan. Latihan ketiga aja. Nggak usah pakai kertasnya, nggak usah buku, dicat aja ya, biar cepet. Miss langsung bisa cek. Kalau di buku atau di kertas nunggu di grup dulu. Latihan Nomor 3 aja, Miss. Betul. Pilihannya ada di sebelah kanan. Kalau latihan pertama sama kedua kalian sudah jago menentukan subjek sama verbnya.
Yes, Inara betul. Atar isinya swimming untuk kalimat yang mana nih? Ditulis lengkap. Tanda bacanya Inara ketinggalan. Sentence number 1. Mana yang number 1-nya belum? The girl. Yes, very good Inara. Betul. Razan juga betul. Oh, ngerjainnya bukan nomor 3 aja. Maksudnya latihan ketiga. Bukan nomor 3 aja. Jadi nomor 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ada 4 kalimat. Yang dikerjakan only Kira- task 3. Tugas ketiga aja yang ini. Complete the simple sentences below by choosing the missing subject or verb. Jadi 4-4-nya dikerjain ya. Yes, Jadi Atar yang nomor betul. 3 nggak usah diulang, Miss. Gak usah diulang. Jadi tinggal nambahin 1, 2, sama 4. Yes, well done. Hafiza betul. Hafiza betul. Yes, Hafiz betul. Kalimat pertama, Inara betul. Kalimat kedua, again, you forgot the punctuation. Ayo, Inara jangan kebiasaan. Nanti ke Cepetan bawah di tulisnya, sekolah. Miss. Nanti jadi kebiasaan di sekolah, kamu disalahin sama gurumu nanti. Di sini masih Miss maafin. Razan, yes, well done. Nah, ini baru betul Inara. Hafiz, yes, ketinggalan tanda bacanya aja Hafiz. Oh, ada di bawahnya, Deng. Tanda bacanya nyusul. Yes, Razan betul. Kalimat kedua betul semua. Berarti tinggal kalimat keempat. Miss wears bright dresses itu maksudnya apa sih? Bajunya apa? Wears artinya apa? Wear. Oh, Ah, baru ngeh nih. saya bacanya tadi wears, makanya ini. Wears bacanya. Mia betul. Sentence number 1. Hafiz betul. The last sentence-nya. Razan juga tadi betul. Inara, that's incorrect. Ada satu lagi. Bukan my teacher makes loud noises. Walaupun bisa juga. But it's not my teacher. For sentence number 4. Yes, that's it. Baru betul. Hafiza kemana nih Hafiza nih? Oh. Mia, yes, well done. Sentence number 2 is correct. Miss nggak kelihatan, Miss. Oh, nggak kelihatan. Bentar, Miss balikin dulu. Nah. Iya, Sinara betul. Bentar, Mia ya. Aha, like yes, Mia betul. Sentence number 3. Cuma ketinggalan tanda bacanya. Inara betul. Bentar, siapa lagi yang sudah? Atar, yes, betul. Good. Ketinggalan tanda bacanya yang nomor 3. Nomor 3-nya ketinggalan. Nyadar. Max-nya juga ketinggalan A-nya. Typo.
Oke, nah Bu guru tugasnya, nulisnya. ini tugas buat kalian yang ini nanti ya. Buat kalimat yang ini aja nih, ada 3 gambar. Write your own simple sentences for each of these pictures. Ada 3 gambar. Bebas kalimatnya. Ingat, kalau simple sentence harus ada subject dan verbnya. Mau ditambahin objek? Boleh, lebih bagus lagi. Mau ditambahin keterangan waktu? Boleh banget. Untuk PR aja yang ini. Sekarang kita mau lanjut ke sini. Oh, bentar, bisa ambil lagi dulu. That's right. Yes, well done, Mia. Betul semua. Kita lanjut. Next yang ini. Bentar, salah. Harusnya bukan lagi. Bentar ya. Nah, sekarang kita mau buat kalimat. Kalimatnya yang simple sentence tadi. Kalau kalian mau buat kalimat, cara gampangnya tuh pakai clue. Clue-nya pakai kata tanya. Who, what, where, sama when. Ini kalimat yang pakai pola SPOK. S-nya subjeknya who atau what kalau kata benda. Kemudian P-nya predikatnya doing what. Pakai kata kerja what. Kemudian ditambahin objek, pakai objek boleh, nggak pakai objek boleh. Dikasih keterangan waktu, where. Keterangan tempat, when. Jadi urutannya kalau lengkap ya, Terbalik, Miss, bukan? apa yang terbalik? When tadi Miss bilang apa? Keterangan tempat ya? Waktu atau tempat when? Masya Allah. Tadi ngomongnya where, keterangan tempat, when, keterangan waktu. I'm sorry. Alhamdulillah, berarti kalian nyimak nih ya. Oh, dibetulin Miss salah ngomong. Yang perlu diperhatikan urutannya. Kalau kalian membuat kalimat yang lengkap dengan keterangan tempat dan keterangan waktu, taruh keterangan tempatnya dulu, baru keterangan waktu. Jangan Nanti dibalik. nggak boleh kebalik urutannya. Kalau pakai keterangan waktu umpama pada jam sekian di hari sekian, nah nanti juga ada aturannya nih. Waktunya yang mana duluan ditulis. Nanti ya kita bahas lagi. Pelan-pelan aja dulu biar kalian nggak mabok. Oke, contoh. Kita lihat who-nya sebagai subjek. Ada the teacher, ada the frog, ada the boy, ada the tiger, ada the dog. Oke, sekarang Miss tunjuk in random order. Hafiza, which subject do you want to choose? Yang mana Hafiza? Hafiza, yang mana? The tiger. The tiger. Okay, the tiger. Next, doing what? Choose the verb. Running. Is running. Choose the place. The adverb of place-nya di mana? In the classroom. In the classroom, serem aman. And when? Choose the time, the adverb of time. Yang mana keterangan On waktunya? Monday. On Monday. Hari Senin jangan masuk sekolah ya, karena ada macan lari-larian di dalam kelas. Nggak jelas. Boleh, ini walaupun silly sentence tetap simple sentence because it delivers a complete thought. Karena sudah sebagai kalimat sempurna, sudah ada subjeknya, sudah ada predicate-nya, dilengkapi lagi dengan complements-nya, keterangan waktu sama keterangan tempatnya lengkap. Boleh. Oke, gampang. Jadi cara gampang membuat kalimat, clue-nya pakai yang ini kata tanyanya ya. Kebetulan kita pakai tensesnya present continuous. Pakai verb ing di belakangnya. Who atau what sebagai subjek. Doing what atau did what kalau pakai tenses simple past. Kasih keterangan tempat, where. Kasih keterangan waktu, when. Urutannya seperti itu. Miss panggil lagi in random order. Sekarang anak cowok deh. Razan. Okay. Choose the subject.
Tadi tiger udah. The teacher. The teacher. Okay. What is the teacher doing? Is jumping. Is jumping. Boleh. Where is she jumping? On the beach. On the beach. When is it? Kapan? On Monday. Yes. Nah, ini kalimatnya sudah kalimat sempurna. Masuk akal. It makes sense. Bukan silly sentence lagi. Kalimatnya sudah lengkap. Oke, well done. Lanjut. Sekarang anak cewek. Miss tunjuk. Mia. Choose a subject, Mia. The teacher sudah? The tiger Yes. sudah? The frog The frog. What is the frog doing? writing Writing. Oh, it's a clever frog. Frognya pinter amat. Where Kodok is pintar. it? Where is it writing? in the movies. In the movies. When is it? In the afternoon. In the afternoon. Good job. Walaupun ini silly sentence, tetap ini kalimat sempurna. Because there is a subject and a verb. Sudah ada lengkap nih, subjek sama kata kerjanya. Lanjut, sekarang anak cowok. Miss tunjuk. Atar. Ayo Atar, choose a subject Atar. Teacher sudah, frog sudah, the tiger sudah. Yo, Atar mau yang mana? The dog. The dog, boleh. What is the dog doing? Is playing. Is playing. Where is he playing? Is it playing? In the park. In the park. When is it? On vacation. On vacation. Ini kalimatnya masuk akal, betul. Polanya juga sudah sempurna. Nah, the dog, binatang ya, kita boleh pakai pronoun he atau she, dia perempuan atau dia laki-laki. Kalau kita sudah tahu jenis kelaminnya. Kalau anjingnya jantan, boleh kita pakai he. Tapi kalau nggak jelas, kita nggak tahu nih jantan atau betina, boleh pakainya it. Terutama kalau binatang peliharaan, itu kita sudah pakai pronoun he atau she ya. Sudah pakai pronoun seperti manusia. Bukan lagi untuk it binatang. Oke, next. Sekarang tinggal subjek terakhir nih. Untuk anak cewek, Miss tunjuk. Inara. Berarti terakhir Inara. The boy. The boy. What is the boy doing? Is jumping Is jumping tadi udah. or is sitting Is sitting. Where is sitting? in the zoo. In the zoo. When is it? In the evening. In the evening. Wah, ini night zoo ya. Apa jalan-jalan di zoo di kolam. Iya, Di malam hari. kebun binatang malam ada. Kayak kalau di Taman Safari ada tuh ya. Jalan-jalan di Taman Safari malam-malam ada. Boleh dicoba nanti kalau ke Taman Safari. Tapi ini Miss, kalau ada kucing matanya nanti bercahaya. Oke, gampang kan dengan latihan yang ini. Kita latihannya yang ini sama buat who, what, where, sama when. Contohnya, picture number 1 is for the example. Who, kita lihat. Siapa subjeknya? The girl. Boleh the girl, boleh nama orang.
Tulisnya kalau di sini pakai huruf kecil aja. The girl. What? Ngapain? Jadi ini predicate-nya ya, kata kerjanya. Duduk. Boleh duduknya pakai sat, boleh duduknya pakai is sitting, bebas. Miss pakainya yang set. Where? Di mana? On the floor boleh. In the living room juga boleh. When? Kita lihat di luar. There is a moon. The moon. Berarti ini malam. In the evening. Nah, sekarang kita Kalau tinggal tengah malam. kalimat lengkapnya. Kenapa, Atar? Kalau ini, Kalau apa? kalau ini nggak dikirim. Enggak, ini untuk tugas. Nanti ada di Google Classroom. Nah, jadi kalian tulis kalimat lengkapnya berdasarkan kata yang sudah kalian tulis di sini. Don't forget, start your sentence with a capital letter. The girl sat on the floor in the evening. Oh, salah. Titik, jangan ketinggalan tanda bacanya. Jadi satu kalimat. Yang kedua, tentuin. Ini ada penyihir. Siapa yang tahu bahasa Inggrisnya penyihir? What do you call penyihir? Wizard. Wizard. Wizard? Ah, wizard itu penyihir Wizard. laki-laki. Ah, wizard tuh yang ini. Kalau wizard tuh yang ini. Nih, ini wizard. Penyihir laki-laki. Kalau penyihir perempuan, Witch. nah, itu dia. Witch. Witch itu penyihir, tapi penyihir perempuan. Oh, tinggal ingat berarti itu. Ah. Kayak Dumbledore, kalau di film Harry Potter ya. Dumbledore is a wizard. Dia penyihir laki-laki. Tapi kalau profesor, siapa lagi yang perempuan? Hufflepuff, Nggak tahu dong. dia witch ya, penyihir. Karena perempuan. Snape, Profesor Snape is a wizard. Penyihir laki-laki. What? Ngapain nih si penyihirnya? Boleh. Is. Ya. Boleh. Is. Flying. Kalau pakai flying depannya pakai is. Atau Miss, what? itu mending ini Miss, The Witch. Oh, boleh mau pakai the witch. The witch atau a witch boleh. Pakai was flying atau is flying boleh. Atau mau pakai flew juga boleh. Where? Di mana nih In the terbangnya? city. In the sky. Oh, in the sky boleh. Kalau pakai city, lebih tepatnya pakai over. Over the city atau town. Ada kerajaan biasanya town nih. Over the town, lewat di atas kota. Atau in the sky, betul pakai preposisinya in. When, kapan? Umpama yesterday. Kenapa pakai yesterday? Karena kata kerjanya flew. Baru tulis di sini. The witch. Terbalik. The witch flew in the sky yesterday. Titik. Nah, sampai sini paham nggak tugasnya? Paham. Paham. Kalau yang ini ada dua ya, subjeknya boleh kudanya, boleh kesatriannya. Kalau yang ini subjeknya boleh my grandpa, boleh the old man. Kalau yang ini jenis dinosaurnya apa? Boleh Triceratops. pakai betul. Masya Allah, pinter amat. Siapa tadi yang ngomong? Inara ya? Inara. Keren banget. Tahu jenisnya. Atau disebutin jenisnya tadi. Aha, itu dia. Kalau nggak tahu sebut dinosaur aja juga betul. The dinosaur. Ngapain nih? Lihat, ada sungai atau danau. Boleh nih. Ngapain dia? Berjalan atau mau minum. Nah, kapan? Kan kalau dinosaur hidupnya jutaan tahun yang lalu. Jadi keterangan waktunya jangan yesterday. Karena kemarin nggak ada dinosaur lewat nyari minuman. Agak lain. Oke, sampai sini sudah paham ya. Tugasnya ada 2 buat kalimat. Yang di latihan kedua ini kalimatnya ada 6. Oke, yang sebelumnya tadi buat kalimat
berdasarkan gambar. Ini juga berdasarkan gambar, tapi ada bantuan pakai kata tanya who, what, where, and when. Oke, alhamdulillah. Oh, Hafizah ke toilet, boleh. Bahasan kita tentang simple sentences baru sebenarnya separuh jalan nih. Tapi kalian sampai sini nih separuh jalan aja udah paham nih ya. Oke, ada yang masih bingung nggak? Terutama fragments. Sentences. No. Paham ya? Well done. Wah, udah. Sebenarnya ini bahasan untuk level kalian ini termasuk bahasan berat ini. Tapi Masya Allah kalian paham loh. Karena di sekolah nggak diajarin nih, diajarin di sini. Jadi kalau nanti disuruh menulis dalam bahasa Inggris di sekolah, sudah harus lebih jago dari teman-teman kalian. Terutama nih, yang paling gampang dilihat itu penggunaan huruf besar dan tanda bacanya. Ya, jangan kelupaan lagi. Okay, all right, alhamdulillah. So that's the end of today's lesson. Thanks so much, everyone. I'll see you guys again next week, inshallah. Don't forget to do the assignments. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Have a great Waalaikumsalam day. warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih, Miss. Barakallahu Good fiikum. You're afternoon. welcome.